ada material yang mau ditunjukkan. Lalu di sebelahnya lagi ada tables. Nah, di sini juga kurang lebih sama kalau seperti kita mengeklik tables di dalam Word, kita nanti bisa ukur, kita kasih kolomnya berapa, barisnya berapa. Misalnya biasanya untuk keterangan gambar, yang perlu menggunakan tables itu bisa. Lalu di sini ada markup. Kalau markup memang agak jarang sih digunakan, dia biasanya untuk, revisi. Terus ada annotation scaling. Nah, di sini ada, annotation scaling-nya kurang lebih itu juga jarang kita gunakan, jadi yang paling sering itu cuma sampai di bagian tables aja, untuk di annotation-nya. Lalu di sini di sebelah annotation ada parametric. Nah, parametric ini, juga jarang kita gunakan karena dia biasanya kurang lebih sama seperti di annotate yang tadi. Lalu setelah di sebelahnya lagi, di sebelah parametric ini ada view. Nah, view ini kurang lebih, untuk bagaimana kita melihat misalnya di sini ada navigation bar yang aktif, nah ini bisa kita nonaktifkan. Jadi kalau di sini yang aktif adalah UCS icon, view cube, sama navigation bar-nya, dan yang lain ini akan kita sesuaikan dengan kebutuhan, menggambarnya kita. Lalu di sebelah view ada manage. Nah, manage ini kalau misalnya kita mau mengimport atau mengekspor gambar, itu biasanya kita pakai di manage ini. Jadi, gambar yang dari luar misalnya seperti PDF, itu bisa kita ekspor ke dalam DWG. Nah, itu menggunakan, menu importnya yang di dalam manage ini. Nanti bisa kita atur lagi, seberapa skalanya, karena kalau dari PDF yang kita masukkan ke AutoCAD, itu kadang skalanya jadinya berantakan, nggak sesuai lagi seperti kalau misalnya kita dari AutoCAD ke PDF-nya. Lalu di sini ada output. Nah, output ini ada plot lagi atau ada batch plot dan preview. Nah, biasanya ini kita gunakan kalau misalnya mau kita print gambarnya, itu kita plot dulu, kita preview, baru nanti kita save ke PDF-nya. Tapi selain di output ini juga bisa langsung di menu home yang tadi. Jadi nggak harus ke output yang di sebelah sini. Ini ada menu adds in. Nah, kalau menu adds in ini biasanya ada menu-menu tambahan untuk di dalam AutoCAD. Kadang ada tools yang bisa kita beli, itu kadang ada yang menjual tools tambahan untuk di dalam AutoCAD, misalnya untuk biasanya dia ada perintah yang tersendiri, misalnya nanti ada misalnya seperti tools ini apa namanya? SKP. Nah, di sini ada dari SketchUp yang kemarin. Nah, di sini bisa kita mengimport SKP. Tapi ini juga jarang kita gunakan karena kalau mau menggambar 3D atau yang 3 dimensi, kita kembali lagi ke SKP. Jadi nggak langsung di AutoCAD, karena kalau di AutoCAD lebih hitam putih, jadi agak susah kalau kita mau menggambarkan 3D-nya. Lalu di sebelahnya lagi ada Autodesk 360, ini jarang kita gunakan karena dia bersifat online files yang bisa kita share ke laptop yang lain untuk sesama si AutoCAD atau sesama si pengguna. Itu biasanya di Autodesk 360. Di sini ada Express Tools. Nah, di sini adalah yang lebih setingkat lebih tinggi daripada kita yang annotate tadi. Kalau misalnya tadi di annotate kita cuma bisa menuliskan teks itu dengan lurus. Nah, tapi di sini kita bisa mengikuti lengkungannya. Misalnya di sini seperti arch align. Nah, di sini kita bisa mengikuti, kita bisa menuliskan huruf atau menuliskan kata mengikuti si lengkungan garisnya, gitu. Jadi di sini ada modify text kurang lebih sama. Di sini juga ada move juga. Terus di sini ada super hatch, ada annotation attachment. Nah, ini kurang lebih sama tapi dia punya fungsi yang lebih dari si annotate yang pertama tadi. Tapi kalau untuk di gambar kerja biasa ini juga masih jarang digunakan sih untuk Express tool-nya. Lalu ada BIM 360. Nah, kalau BIM ini dia juga seperti adds in.
Dia kalau misalnya di BIM ini sudah masuk di Building Information Manager, jadi juga menyambung ke, eee, orang lain atau share ke teman kita. Lalu di sampingnya ada feature apps, ini juga jarang digunakan karena, untuk feature apps ini ada menu lain dari si AutoCAD. Jadi AutoCAD ini, eee, si perusahaannya nggak cuma menjual AutoCAD, tapi ada menu-menu lain atau ada aplikasi lain dari, AutoCAD dan kalian bisa menemukan di sini, di feature apps-nya. Sampai di sini bisa dipahami untuk menu bar dan toolbar yang sudah saya jelaskan tadi? Nah, kalau tidak ada, ini saya jelaskan lagi di sebelah kanan kalian. Ini kelihatan kan ya, ada huruf N, huruf W, huruf E, dan huruf S. Ini tuh sebagai kompas. Nah, jadi di sini sudah ada kompasnya. Kalau ke atas dia ke utara, terus ke sebelah kanan dia ke timur, kiri barat, dan ke bawahnya selatan. Nah, di sini, kompasnya sudah ada. Jadi kalaupun nantinya biasanya kalau di 3D, di AutoCAD yang 3D nanti kompasnya bisa berubah. Utaranya mungkin nggak di sebelah atas atau baratnya nggak di sebelah kiri. Lalu setelah itu, di bawah sebelah kiri, ini ada sumbu X dan sumbu Y. Nah, sumbu X dan sumbu Y ini menyatakan kalau ini adalah AutoCAD 2 dimensi. Karena nanti kalau misalnya di AutoCAD 3 dimensi, itu ada satu sumbu lagi yang namanya sumbu Z. Jadi nanti dia kelihatan 3. Sebenarnya di AutoCAD 2015 ini juga bisa untuk 3 dimensi, tapi nanti tampilannya akan berbeda sama yang ini. Nah, jadi nanti menunya ini berubah semua. Jadi kadang ada yang kepencet, nah itu biasanya langsung berubah ke 3 dimensi dan bingung lagi cara ngembaliinnya gimana. Nah, itu biasanya nanti muncul dia ada 3 sumbu kalau di dalam AutoCAD yang 3 dimensi. Dan untuk selanjutnya itu ada scroll mouse. Jadi kalau kalian, kalau di AutoCAD itu saya sarankan menggunakan mouse, karena kalau manual pakai laptop aja, nggak pakai mouse, itu akan susah ketika kita menggambarnya. Jadi kalau di sini, kalau pakai mouse, kalau kita mouse-nya kita scroll ke belakang, dia akan zoom out, dan kalau kita scroll ke depan, dia akan zoom in. Nah, kurang lebih seperti ini, tapi ketika kita pencet, di tengah mouse-nya atau di tengah scroll-nya, nah itu bisa kita drag atau kita geser, seperti ini. Jadi kita geser ke mana aja itu bisa, kalau pakai mouse. Tapi kalau nggak pakai mouse, nah itu agak susah. Terus agak susah juga ketika kalian menggambarkan garis. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu selanjutnya, tadi kan kita sudah lihat untuk tools-nya dari bagian, atas ini sampai ke bagian feature apps. Nah, di dalam AutoCAD ini dia juga punya, toolbar yang cepat. Jadi ada yang misalnya langsung Ctrl N, terus Ctrl L, nah itu toolbar cepatnya. Jadi kita nggak harus menuju ke menunya dulu, terus mencari lagi kita mau menggambar apa, tapi bisa langsung kita pencet aja. Misalnya di sini seperti, untuk menu New yang tadi, kalau menu New kan kita harus ke sini dulu atau ke bagian atas. Nah, tapi bisa langsung kita pakai CTRL plus L. Nah, nanti dia akan otomatis, membuka menu New di bagian AutoCAD-nya kalian. Terus ada CTRL key, itu biasanya untuk quit. Nah, dia seperti ini. Apakah kalian yakin untuk keluar dari, AutoCAD ini, iya atau tidak? Jadi kalau mau quit, langsung aja ke Control key. Atau kalau misalnya pengen cepet lagi, bisa langsung di-close.
Lalu untuk di bagian print, nah itu juga kita bisa langsung Ctrl P. Nah, jadi dia kurang lebih sama, seperti di dalam Word. Ini kayaknya nggak kelihatan ya, untuk Ctrl P-nya. Kelihatan, Bu. Kelihatan ya? Nah, di sini ada printer atau plotter. Nah, nantinya kita akan, menge-upload juga. Jadi di sini ada publish ke JPEG, PNG, terus PDF, dan kita bisa fax atau langsung ke printer. Tapi sebelumnya kita ke plot area dulu. Nah, di sini untuk di-print sendiri dan di plotnya dia jadi satu. Nah, jadi nanti kita akan ngeplotnya di daerah sini, plot areanya. Nanti akan kita pilih display limits atau Windows. Baru setelah itu bisa kita pilih untuk PDF atau langsung kita print seperti itu. Jadi menunya semuanya ada di plot atau cara cepatnya bisa kita pakaikan dengan Ctrl P. Nah, setelah itu untuk save sendiri sama seperti di Word, jadi langsung Ctrl S aja. Nah, kalau Ctrl S ini biasanya dia langsung save as drawing. Kalau misalnya kita mau merubah jenis filenya atau nama filenya bisa kita langsung di save drawing as. Atau kalau misalnya lagi sedang menggambar, untuk save-nya, dia bisa langsung kita pencet langsung kontrol save seperti tadi, CTRL-S. Tapi karena memang di sini belum ada gambarnya, jadi dia biasanya langsung ke save as. Jadi bukan di kontrol save yang biasa, karena memang di sini kan saya belum menyimpan sama sekali dari file yang ini. Oke, selanjutnya kalau kalian lihat di AutoCAD, mungkin di laptop kalian ada grid-nya yang seperti ini atau enggak? Grid kotak-kotak. Nggak ada, Bu, kalau di Nggak 2000. ada ya? Nah, sebenarnya ini bisa dimunculkan dan bisa kita matikan. Jadi grid ini sebenarnya untuk membantu kalian melihat garisnya lurus atau enggak. Tapi kalaupun nantinya kalian print, grid ini juga nggak ikut ke print. Jadi dia hanya sebagai garis bantu aja waktu kalian menggambar di AutoCAD. Nah, di bawah ini ada tulisan model. Ini di sebelah kanan ada tools lagi. Nah, ini kan ada yang warna biru atau tulisannya di sini grid mode atau F7 kalau kalian nggak ada di bawahnya. Nah, ini bisa kalian matikan. Nah, ketika kalian matikan, dia akan jadinya seperti ini, hitam. Nggak ada garis bantunya sama sekali. Sedangkan kalau kita aktifkan lagi, atau kita pencet F7 lagi, nah dia di sini ada lagi garisnya, garis bantunya si grid kotak-kotaknya ini. Jadi kalau mau diaktifkan atau dinonaktifkan itu bisa di F7. Lalu di sebelahnya ada snap mode. Nah, snap mode ini nantinya bisa kita gunakan atau enggak kita gunakan. Lalu di sini juga ada auto mode. Auto mode ini untuk kalau kita menggaris, dia otomatis sudah garisnya lurus. Jadi biasanya kalau di AutoCAD, kalau kita menggaris itu garisnya bisa nggak tegak lurus, jadi masih ada yang miring. Terus misalnya dia nggak pas, jadi masih ada gerigi-geriginya. Nah, itu untuk meluruskan itu bisa menggunakan si Ortho Mode. Ini bisa kita aktifkan dengan F8 atau langsung kita pencet di bagian bawah ini. Lalu di sebelahnya ada polar. Polar ini nanti kita gunakan lagi untuk menggambar si lingkaran, tapi juga bisa nggak kita gunakan, jadi tergantung kita mau menggambarnya yang seperti apa. Lalu di sebelahnya ada isodraft, terus ada snap tracking, ada object snap, di sini ada annotation juga, dan di sini kalau kalian lihat ada 1:1, apakah semuanya
ketemu tulisan 1:1 dan ada tanda panahnya, ini bisa kalian klik. Sudah bisa untuk memunculkan angka 1:1-nya ini? Sudah bisa, Bu. Oke. Dan di sini kan kalian, ngelihat ya skalanya 1:1 sampai ada 1:100, terus ada skala perbesaran 2:1, dan di sini ada skala yang juga dari inci, tapi kita jarang gunakan karena agak susah kalau kita menggambar untuk inch. Biasanya di luar negeri itu mereka lebih suka menggunakan inch, tapi kalau di Indonesia kita sukanya memakai yang 1:10, 50, 100 atau perbesarannya 2:1 sampai 100:1. Nah, kalau di dalam AutoCAD sendiri, itu kalian menggambarkannya menggunakan skala yang asli atau skala sebenarnya. Jadi di sini yang kita centang adalah skala 1:1. Jadi ketika 3 meter di, bangunan asli, ketika kalian menggambarkan di AutoCAD, itu skalanya tetap 3 meter juga. Maupun dia nanti ada lokasi site yang 50 meter, itu tetap kalian menggambarkannya di AutoCAD 50 meter. Jadi nanti untuk mengatur si skalanya, itu biasanya kita dalam plotnya. Atau mungkin kalau di sini, kalian mau menggambarkan yang 1:100, itu juga bisa sebenarnya, tapi nanti jadinya, kalian harus menghitung dulu. Misalnya 1:100 dari 3 meter, berarti di sini jadi 3 senti. Nah, kalau lebih enak kan kita menggunakan yang skala 1:1 aja. Nanti kita, tentukan lagi, skalanya di dalam plotter atau menggunakan kertas gambarnya yang kita skalakan. Nah, di sini kita pilih yang 1:1 dulu aja untuk ukuran yang sebenarnya. Lalu untuk units, itu kalau kalian ketemu yang tadi kan dia ada di sebelah sini, tapi untuk cara cepat itu bisa menggunakan UN, seperti yang saya tuliskan, UN spasi, atau UN di sini ada tulisan units, dan kita enter aja, atau kita spasi, nanti dia akan muncul drawing units seperti ini. Sudah ada yang bisa memunculkan? Bisa, Bu. Oke. Nah, di drawing units ini kita bisa, mengatur. Misalnya kita mau pakai di sini yang pertama adalah tipenya. Nah, di tipenya di sini kalau kita klik ke bagian bawah, di sini ada arsitektural, desimal, sampai scientific. Nah, di sini kita pilihnya yang desimal aja, seperti yang biasanya kita gambarkan pada saat kita menggambar manual. Nah, di desimal ini kita pilih, lalu desimal, di bawahnya ada precision. Nah, di precision ini kalau kita klik lagi, nah di sini banyak, yang di belakangnya ada 0, 1 angka di belakang koma, sampai ini ada yang angkanya di belakang komanya banyak. Nah, di sini kita biasanya memilih 2 angka di belakang koma atau 3 angka di belakang koma. Nah, ini saya pilih yang 2 angka di belakang koma. Dan di bawahnya lagi ada insert scale. Nah, kalau kita klik lagi kan di sini tulisannya inci. Terus kalau kita klik di sini juga ada sampai ada feet, ada milimeter, sentimeter, terus kilo sampai ke paling bawah. Dan di sini biasanya kalau menggambar kita boleh menggunakan yang sentimeter atau yang milimeter. Tapi di sini saya akan memilih yang sentimeter. Terus untuk yang angle ini nggak usah diganti, jadi tipenya tetap decimal degrees dan precision-nya 0, terus clockwise-nya nggak usah diganti. Nah, jadi dia tetap seperti ini. Untuk lighting-nya dia tetap di bagian yang internasional. Terus setelah ini bisa kita klik OK. Nah, setelah ini berarti apapun yang kalian gambar di sini itu semuanya akan
menjadi satuan sentimeter dan juga akan ada 2 angka di belakang koma. Nah, lalu untuk pertama kali kita menggambar di AutoCAD itu biasanya kita menggunakan line yang ini. Kalian bisa pencet line dari sini untuk si garis lurus, atau untuk cara cepatnya bisa dengan menggunakan L, kita spasi. Di sini ada muncul ya, L dalam kurung line. Ini bisa kita spasi atau bisa kita enter. Nah, di sini ketika kalian klik mouse yang di sebelah kiri, nah ini akan muncul garisnya. Makanya ini tadi yang saya bilang ketika ortonya nggak kita hidupkan, kita akan susah cari garis lurusnya. Kalaupun ini terlihat lurus, pasti nanti kalau kita zoom, dia ada bagian yang bergerigi seperti ini. Jadi garisnya tidak terlalu lurus. Nah, makanya tadi kalau grid-nya kita nyalakan, kita tahu garisnya lurusnya seberapa, atau untuk menentukan lurusnya dia di bagian mana. Nah, di sini juga muncul angka di sebelah kiri, ini untuk menentukan dimensi yang mau kalian pakai, garisnya ini seberapa panjang yang mau kalian tarik. Atau setelah kalian menarik garis seperti ini, kalian juga bisa pencet shift. Nah, ketika kalian pencet shift, garisnya akan otomatis lurus seperti ini, ke horizontal, ke vertikal. Tapi dia nggak bisa untuk diagonal. Kalau diagonal harus kita lepas lagi shift-nya, baru dia bisa diagonal. Kurang lebih seperti ini. Kalaupun mau kita masukkan angkanya, setelah pencet shift, bisa kita pencet tab, atau langsung diaktifkan dulu si ortonya. Jadi orto yang di bawah, ini kita nyalakan, atau kalian pencet F8. Nah, kalau sudah seperti ini enak kita memasukkan angkanya. Jadi di sini langsung bisa kalian masukkan angkanya, misalnya 10 cm, langsung kalian enter lagi. Nah, ini juga bisa langsung menerus ke bagian bawah. Terus di bagian bawahnya misalnya 15 cm, kalian klik 15 aja, jadi nggak usah 15.00, tapi nanti dia akan muncul sendiri. Enter lagi. Terus tadi misalnya 10 cm lagi ke bagian kiri. Lalu untuk menutupnya, nah kalian bisa langsung menutup seperti ini, terus diklik garisnya, dia akan lepas. Atau kalau misalnya di sini masih ada garis lagi, kalian bisa pencet escape. Nah, dia akan otomatis hilang garisnya. Jadi di sini kita sudah bisa mendapatkan satu persegi panjang yang kalian gambar dari line yang tadi. Udah ada yang bisa menggambarkan seperti ini, bidang persegi panjangnya, atau menggunakan garisnya. Ada yang kesulitan nggak? Ada yang kesulitan menarik garisnya? Ada yang masih bingung atau ada yang ketinggalan? Ini sih Bu, nanya Bu. Ya, Kalau di tempat saya kan membuat garis gitu kan diatur 10 cm, tapi kok dia munculnya kecil betul ya? coba saya stop share ya, dan kamu yang share, Raihan.
Nah, untuk AutoCAD-nya Rehan ini tampilannya warna putih ya, jadi dia bisa warna putih atau warna hitam seperti punya saya tadi. Untuk si ortonya udah diaktifkan, orto bisa kamu aktifkan pakai F8. Coba memakai L spasinya yang tadi. Ini ortonya udah on sih. Terus coba kamu kasih angka 10, terus di enter. Oh, jadinya kecil banget ya. Coba di zoom lagi mungkin di garisnya itu, Rehan. Ini tadi untuk unitsnya udah ditentukan. Sudah, Bu. Udah pakai yang sentimeter berarti ya? Iya, Sama Bu. oke, mungkin memang, layarnya dia besar, jadi tampilannya garisnya lebih kecil. Jadi ini mungkin bisa di-zoom aja kalau seperti ini. Di-zoom, Oh iya. dideketin si garisnya, baru kamu gambar lagi untuk, garis yang satunya. Karena memang, biasanya dia ada yang besar seperti ini, jadi di-zoom seberapa jauh keluar pun dia masih ada gambarnya. Tapi kalau di punya saya yang tadi, itu nggak bisa, jadinya mentok, untuk di-zoom out-nya. Tapi nggak apa-apa, berarti seperti ini di-zoom in aja. Oh iya, Bu. Oke, mungkin, untuk tampilan orto dan lain-lain di AutoCAD 2010, dia ada di samping kiri bawah ya, berarti. Kalau di AutoCAD 2015 tadi kan ada Iya, Bu. di kanan bawah. Oke, bisa dilanjut ya, Rehan. Oh iya. Untuk yang lainnya gimana? Ada yang kesulitan nggak untuk, lainnya? Nah, kalau misalnya tadi seperti punya Rehan, dia masih bisa di-zoom out sampai sejauh apapun, tapi kalau punya saya, dia memang hanya sampai, mentok di sini. Di-zoom in pun pasti ukurannya lebih kecil, jadi makanya dia, tampilan garisnya jadinya nggak sebesar ini, jadi bisa di-zoom in aja, biar lebih besar. Terus selanjutnya setelah line, ada polyline, kalau kalian klik bisa di atas sini, atau di P-line. Nah, P-line ini bisa langsung kalian enter juga. Nah, di sini sama, kalau di sini untuk di P-line, ketika kalian mau menggambarkan kotak ataupun segi 4, itu kita bisa langsung masukkan, angkanya. Misalnya tadi 10, terus kalau kita klik, lagi dengan kursor panah ke kanan, atau kita enter, nah dia akan jadi 10, seperti ini. Jadi kalau di P-line itu bisa kita masukkan angkanya terlebih dahulu. Tapi kalaupun nggak mau kita masukkan, itu juga boleh. Jadi seperti garis line yang tadi. Misalnya sama, misalnya di sini 5, kali 5, 5 lagi. Nah, ini kurang lebih sama, sama seperti si line-nya. Dan untuk mengakhiri garisnya bisa kita gunakan escape. Tapi bedanya kalau di polyline, bisa kita masukkan dulu, angka awalnya. Tapi kalau nggak mau, juga nggak apa-apa. Jadi nanti perlakuannya sama seperti line. Lalu setelah polyline, di sini ada circle. Di sini kalau circle bisa langsung kita klik circle, atau kita tulis circle seperti ini, dan kita enter lagi. Nah, di sini bisa kita bikin, langsung kita klik aja, nanti dia akan muncul lingkaran, dan ditunjukkan dengan jari-jari. Nah, di sini jari-jarinya bisa langsung kita masukkan. Misalnya jari-jarinya mau kita pakai 5 cm,
langsung aja kita masukkan 5 atau kalau mau 5,5 berarti 5,50. Kalau misalnya ada, berapa angka di belakang komanya, langsung kita enter aja. Nah, di sini dia sudah, menggambarkan jari-jari si lingkaran dari 5,5. Ini untuk lingkaran. Terus di sini ada rectangle. Nah, untuk rectangle sendiri itu bisa kita tulis dengan REC atau nanti akan muncul rectangle, lalu yang bisa kayak kita enter juga. Nah, di sini kalau kita tulis rectangle, dia otomatis akan menjadi persegi atau persegi panjang, dan angkanya bisa kita tulis di bagian kanan bawah ini. Jadi dia otomatis langsung jadi kotak otomatis. Jadi kalau yang tadi di line atau polyline itu garisnya masih lurus, yang bisa kita ubah garisnya. Tapi kalau di dalam rectangle dia udah otomatis jadi segi 4 seperti ini. Dan kalau mau kita masukkan, langsung kita klik, langsung kita tulis aja angkanya. Misalnya 12,50, terus kita tab. Nah, kalau kita tab berarti dia udah kekunci 12,50-nya. Terus kita nanti dia akan bergeser ke sebelahnya. Berarti 12,50 misalnya kita kalikan dengan 10,00, lalu kita enter lagi dan dia akan jadi seperti ini. Jadi 12,50 kali 10 cm. Sampai di sini bisa diikuti untuk line, polyline, circle, dan rectangle-nya. Bisa, Bu. Oke, sudah bisa digambarkan ya. Oke, selanjutnya di sini ada arch. Arch ini bisa kita gambarkan untuk garis yang lengkung atau ARC. Nah, di sini bisa langsung kita, sebentar kok ini nggak mau ya. Nah, di arch ini kalau kita klik ke bagian bawah, di sini ada 3 poin, atau di sini ada start, center, sampai end. Nah, di sini bisa kalian pilih aja mau yang dari mana untuk menggambarkan arch-nya. Ini di sini bisa pakai yang start, center, baru end. Jadi dia ada 3 titik untuk penggambarannya. Misalnya kita pilih yang start, center, dan end. Jadi kalau kalian klik garisnya, dia akan muncul seperti ini. Jadi mau sepanjang apa si lengkungannya itu. Kalau misalnya di garis lurus. Misalnya di sini kita buat 10 cm, lalu kita enter. Nah, dia akan otomatis garisnya akan seperti ini. Lalu kita klik lagi di luar, jadinya lengkungannya sebesar 10 cm ke bagian bawah. Ini hanya untuk satu bagian arch-nya aja. Tapi kalau lingkaran, mending langsung di circle, jadi dia bisa jadi satu lingkaran, atau dari elips. Nah, kalau untuk elips, itu bisa kita memakai EL. Nah, di sini EL akan muncul di dalam kurung elips. Ini bisa kita enter atau kita spasi. Nah, di sini bisa langsung kita gambarkan sepanjang apa elipsnya. Mau yang secara horizontal atau yang vertikal. Jadi kan ada elips yang memanjang ke atas dan ke bawah, dan elips yang memanjang dari samping kiri ke samping kanan. Nah, coba misalnya kita dari samping kiri ke samping kanan, di sini kita masukkan misalnya 8 cm. Kita klik 8 aja, kita enter. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini.
Jadi ketika kita mengambilnya mengambil angkanya secara horizontal, nanti dia akan muncul lagi secara vertikalnya dia sebesar apa, jari-jarinya. Misalnya di sini jari-jarinya kita hanya menggunakan 6 senti. Nah ini 6, kita enter lagi, nah jadinya akan seperti ini. Tapi ketika kita menggambarkan elipsnya secara, vertikal ke atas, nanti dia elipsnya akan memanjang ke bagian horizontal. Jadi misalnya di sini ke atas kita ambil 10, kita enter lagi, nah dia akan jadinya ke samping gitu. Jadi kebalikannya, ketika awalnya kita secara horizontal, maka nanti elipsnya akan vertikal. Tapi ketika kita garis yang awal secara vertikal, nanti elipsnya jadinya secara horizontal. Nah, nanti di sini dimasukkan lagi angka jari-jari elipsnya. Misalnya di sini ada 8, langsung kita enter aja. Nah, jadinya akan seperti ini. Jadi dari elips kita bisa menggambarkan dua bentuk elips yang berbeda dengan ukuran yang berbeda juga. Kalau mau di-save, bisa langsung Ctrl Save. Jadi hasil gambar-gambarnya ini bisa kalian save masing-masing ke dalam komputernya. Ada yang tertinggal atau ada yang nggak bisa menggambar di AutoCAD-nya mungkin? Udah bisa semua menggambarkannya?
Di sini akan saya tuliskan sedikit untuk fungsinya biar, nggak lupa. Nah, di sini sudah saya tuliskan seperti tools yang tadi. Tadi kita sudah mencoba line, polyline, polygon, rectangle, terus arc, circle, dan ellipse. Nah, di sini tadi kita belum mencoba untuk multiline ya. Untuk multiline sendiri itu biasanya garisnya udah double. Jadi kalau tadi kan kita kalau menggaris line itu cuma ada satu garis, sedangkan kalau di multiline langsung keluar dua garis. Jadi di sini bisa kita klik ML, spasi atau enter. Nah, di sini akan muncul M line. Jadi di sini kita enter aja. Dan di sini kalau kita gambarkan, nah dia akan muncul dua garis seperti ini. Jadi untuk mengaktifkan ortonya lagi bisa dengan F8. Dia akan otomatis. Dan di sini jadinya garisnya langsung ke double. Jadi kalaupun kita mau membuat kotak, nah ini bisa langsung jadi seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu untuk si multiline-nya sendiri. Jadi untuk penggunaan garis double-nya. Lalu ada lagi untuk polygon. Nah, untuk polygon ini kita bisa menggambarkan untuk yang bersudut. Misalnya segi 6, segi 5, sampai segi 8. Nah, itu kita bisa menggunakan polygon dengan POL spasi. Nah, ketika kita enter, di sini kan ada enter number of side. Nah, itu berarti kita memasukkan berapa sudut yang mau kita gambarkan. Misalnya ada 6 sudut, nah di sini kita isi aja 6. Lalu kita enter, dan di sini bisa langsung kita gambarkan.
nah dia akan jadi seperti ini otomatis. Jadi dia hanya menghitung jari-jari si segi enamnya seberapa. Jadi dia bisa seperti ini segi enamnya atau ke samping seperti ini. Jadi ini tinggal ditentukan aja untuk jari-jarinya, karena untuk sisi-sisinya pastikan ukurannya sudah sama semua ya, karena dia segi 6 atau nanti jadinya segi 8, tapi yang kita tentukan hanya untuk jari-jari dari tengah ke bagian sudutnya. Di sini misalnya kita isi dengan angka 12, baru kita enter. Nah, dia akan jari-jarinya berarti dari titik tengah ke titik sudut yang sebelah sini, itu berarti 12 cm. Nah, dia kurang lebih untuk si polyline akan jadi seperti ini. Lalu di spline ini dia untuk menggambarkan garis yang lengkung-lengkung. Jadi kita coba pakai spline, lalu kita enter. Nah, dia akan jadinya lengkungnya seperti ini, tapi kalau lebih mudah kita nonaktifkan dulu ortonya. Nah, jadi dia kurang lebih seperti ini. Ini akan menerus terus garis lengkungnya. Lalu sampai ke bagian ujung, bisa kita escape lagi untuk memutus garis. Atau kita enter atau kita spasi itu juga bisa untuk memutus garisnya. Jadi itu fungsi dari spline. Tadi ellipse udah, langsung kita lanjut ke hatch. Nah, hatch ini untuk mengisi bagian dari garisnya. Jadi kalau di dalam ada materialnya kita bisa pakai hatch. Ini bisa dengan H spasi. Ini H kita spasi. Nah, di sini di bagian atas itu nanti akan ada tampilannya. Misalnya kalau yang solid itu bisa kita rubah nanti jadi berwarna. Lalu misalnya di sini ada angle, di sini juga ada ANSI 32. Biasanya ANSI 32 ini kita pakai untuk dinding. Jadi material dinding ada ANSI 32. Lalu banyak sekali di sini ada ANSI sampai 36, terus ada kayak material batu bata di ARB 16, EB 816. Lalu di bawahnya lagi di sini ada konkrit. Nah, untuk beton itu pakai konkrit. Terus nanti di bawahnya lagi ada roof. Terus ada sand, pasir. Nah, terus ada di bawahnya lagi seperti tanah. Ini untuk earth, ini untuk simbol tanah. Terus di sini juga sampai ada yang gradasi. Tergantung pemakaiannya juga. Nah, di sini ada grass, ada rumput, ada gravel untuk batu seperti batu kali. Di sini juga ada garis-garis seperti ini sampai ke bawah, banyak sekali pilihan di dalam hatch-nya, pattern-nya. Jadi tergantung kalian mau memakainya yang mana. Di sini akan kita coba pakai yang brick dulu. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu, nah kalau kita klik di sini, dia akan muncul brick-nya. Tapi di sini harus kita klik 2 kali. Jadi brick-nya bisa muncul di dalam si ellipse. Tapi kalau kita nggak klik 2 kali, maka garis ini juga akan hilang. Nah, bricks ini kalau kita lihat ini kan terlalu kecil, ini juga bisa kita besarkan dimensinya. Jadi kita klik si kotaknya. Sebentar dia agak lemot kadang.
Nah, di sini ada ukuran 1,00. Ini kalau kalian mau besarkan itu bisa sampai ke 5, mungkin baru kalian enter, nah dia akan otomatis besar sendiri si kotak, batu batanya. Atau kan di sini dia masih lurus, nah di sini kalau misalnya kalian mau miringkan angle-nya jadi diagonal garisnya, itu bisa di atasnya. Di sini kan angle-nya 0, nah 0 ini yang kalian ganti. Misalnya jadi 45 derajat. Nah, di sini 45, kalian klik enter. Nah, di sini akan otomatis dia garisnya akan miring sendiri gitu. Jadi heads-nya bisa dibesarkan, bisa dikecilkan, atau mungkin nanti mau diganti angle-nya itu juga boleh. Tapi heads ini hanya berlaku untuk garis yang full seperti ini atau yang tertutup. Nah, jika dia di setengah lingkaran seperti ini, dia heads-nya nggak akan bisa muncul karena garisnya tidak menutup. Atau misalnya kalau kalian sudah merasa garisnya sudah tertutup, tapi ternyata heads-nya nggak muncul. Nah, berarti itu masih ada bagian yang bolong. Nah, itu bisa kalian zoom lagi, mungkin di bagian sini ada yang bolong, terus dia nggak nutup, nah itu bisa ditutup dulu garisnya. Baru kita bisa pasang si heads-nya. Jadi heads-nya hanya berlaku untuk bagian bidang yang garisnya tertutup. Kalau yang nggak tertutup, dia pasti nggak akan muncul. Sampai di sini ada yang sudah bisa sampai memunculkan heads-nya, atau ada yang ketinggalan untuk fungsi draw-nya. Ada yang masih bingung? Atau ini saya kasih. Ini mungkin bisa dilihat lagi ya untuk fungsi cepat dari draw-nya. Ada yang ketinggalan nggak? Atau ada yang belum bisa untuk menggambar sampai ke heads?
Gimana, ada yang masih bingung? Sebelumnya saya sudah pernah bikin video untuk si AutoCAD ini. Ini saya tampilkan untuk di prodi arsitektur, tapi sama sih intinya. Ini juga kalian yang saya jelaskan pada hari ini. Kalau mungkin misalnya masih ada yang tertinggal, ini saya kasih link video YouTube di chat. Nah, ini bisa dibuka, ini saya bikin dari ada 4 sesi, jadi sampai layout dan plotting-nya yang terakhir, dan mungkin ini untuk hari ini berarti sesi yang pertama. Jadi video yang pertama dulu tentang pengenalan tools dan juga, fungsi draw. Kalau ada yang tertinggal, mungkin bisa dibuka lagi videonya di YouTube itu, jadi bisa diikutin satu persatu, atau mungkin masih ada yang belum pakai AutoCAD-nya, pegang AutoCAD sekarang. Nah, itu mungkin bisa diikutin sama video tutorialnya, karena untuk minggu depan itu sudah dilanjutkan sama Pak Pandu ya. Untuk Rehan mungkin bisa diinfo Bapaknya. Nah, Baik, Bu. jadi mungkin, kalau misalnya mungkin nanti Bapaknya kan pasti akan melanjutkan AutoCAD-nya lagi. Tapi kalau misalnya ada yang tertinggal dari materi saya yang sekarang atau mau lihat sampai pembelajaran si AutoCAD-nya selesai, itu bisa dilihat dari video saya, itu sudah lengkap sampai ke plotting-nya. Nah, itu semuanya ada di YouTube itu. Jadi untuk hari ini apakah ada pertanyaan? Ini, masih bingung semua ya AutoCAD-nya atau gimana nih? Karena nggak ada yang jawab. Atau udah bisa? Atau udah bisa semua? Udah bisa, Bu. Cuman untuk di 2010 ini agak berbeda dia. Jadi agak susah. Oh, begitu, ya. Tapi untuk fungsi kurang lebih, sama sih. Jadi untuk cara cepat line sampai ke heads, itu kurang lebih sama, H spasi dan yang lain-lain, itu masih sama. Jadi, di sini memang nggak saya rekam untuk Zoom-nya, jadi nanti kalau untuk tutorialnya langsung di YouTube yang tadi aja ya, kalau mau dilihat lagi. Oke, masih ada pertanyaan untuk hari ini? Kalau misalnya tidak ada, saya akhiri pertemuan hari ini sampai di sini. Bisa dipelajari lagi ya di rumah, karena kalau memang cuma kita lihat sekilas AutoCAD-nya dan belum biasa, itu memang agak susah untuk menggambarnya. Tapi kalau misalnya sering kalian buka dan terbiasa memakai AutoCAD-nya, nanti gambarnya akan lebih lancar lagi untuk menarik garis, mengeluarkan angka dan segala macam. Jadi memang harus, kita latihan terus untuk membuka si AutoCAD. Oke, terima kasih semuanya untuk yang sudah, join di kelas hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau misalnya selama di kelas Gamtek ada kekurangan dari saya. Jadi, karena minggu depan sudah dilanjutkan sama Pak Pandu ya. Jadi terima kasih semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.